few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video kali ini kita akan masuk ke bab 14, yaitu lab setup. Yang akan dipelajari yaitu pengenalan topologi, install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, cloning Debian, snapshot virtual machine, setup topologi, konfigurasi RAM virtual machine. Nah, jadi topologi ini akan kita gunakan itu topologi introducing. Ini yang akan kita gunakan. Yang mana ini adalah laptop kita atau host OS. Lalu nanti host OS akan terhubung dengan router Debian. Nah, router Debian ini menggunakan Debian server yang akan kita gunakan. Lalu router Debian akan terkoneksi dengan klien Ubuntu. Lalu router Debian juga akan terhubung ke internal network, yang mana internal network memiliki dua server, yaitu Debian server dan Ubuntu server. Kita masuk ke materi yang keduanya, yaitu install Debian server. Tadi kan pengenalan topologi sudah, nah kita akan masuk ke install Debian server. Nah, pada bab-bab sebelumnya kan kita sudah menginstal Debian tapi menggunakan GUI. Nah, di materi ini kita akan menginstal Debian menggunakan CLI. Nah, di sini untuk instalnya kita bisa klik new. Lalu di sini saya akan menamainya router Debian server. Lalu ini tipenya Linux Debian 64 bit. Lalu kita next. Ini kita next saja, default next. Lalu kita finish. Lalu di sini kita start. Nah, di sini kita masukkan ISO-nya ya. Masukkan Debian yang ini, lalu kita open, lalu kita mount and retry boot. Nah, di sini kita pilih yang install karena kita akan menggunakan CLI, lalu kita enter. Nah, di sini untuk language-nya saya akan memilih bahasa Inggris. Kita enter. Nah, untuk lokasinya karena di sini tidak ada Indonesia, saya akan memilih other saja. Nah, Indonesia di Asia, saya akan memilih Asia. Lalu di sini kita cari bahasa Indonesia yang ini. Lalu ini saya akan memilih United States saja. Keyboardnya American English saja. Nah, di sini hostname-nya saya akan menamainya router Debian saja. Continue. Di sini saya akan menamainya router Debian. Lalu untuk passwordnya pakai yang simbol-simbol saja karena ini untuk percobaan saja, untuk belajar. Continue. Ini verifikasi passwordnya. Saya akan mainnya router Debian. Lalu di sini samanya continue. Lalu di sini passwordnya saya akan 12345 saja. Karena saya di Jawa, di sini saya ini aja ya. Ini saya akan memilih yang paling atas aja, quitted use interdix. Lalu enter. Lalu pilih yang all files. Nah, di sini kita finish, lalu enter saja. Lalu kita pilih yang yes. Nah, ini ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kita pilih yang no saja ya guys, lalu kita enter, lalu no juga. Nah, di sini kita no saja ya. Nah, di sini ini akan saya biarkan, tapi saya akan menambahkan SSH server. Nah, untuk memilihnya kita bisa pencet spasi ya guys, lalu kita enter. Nah, di sini kita pilih yang yes ya guys, lalu kita enter. Lalu di sini pilih yang /dev, lalu enter. Lalu di sini kita continue saja, lalu enter. Nah, di sini tampilannya itu GUI. Padahal kan kita tadi misalnya CLI, kita bisa mengubahnya ya guys menjadi CLI. Kita masukkan passwordnya, lalu enter. Lalu kita ketik terminal. Nah, di sini kita bisa
beralih ke CLI dengan perintah, lalu multi strip user, lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, lalu authenticate. Nah, ini udah beralih ke CLI. Kita bisa, kalau kita mau beralih ke GUI lagi, kita bisa masukkan perintah yang tadi ya guys. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu Desktop. Sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu file Ubuntu Desktopnya. Nah, di sini kalian bisa pergi ke Chrome. Untuk mendownloadnya, kalian bisa ketikkan download Ubuntu Desktop. Lalu pilih yang paling atas. Nah, di sini untuk mendownloadnya kalian bisa klik yang ini, download. Nah, berhubung saya sudah mendownload Ubuntu Desktopnya, jadi saya akan cancelnya saja ya guys. Nah, di sini saya sudah membuka VirtualBox-nya. Lalu untuk menginstal Ubuntu Desktopnya, kita bisa klik New. Lalu di sini saya akan menamainya dengan Ubuntu Desktop. Lalu dalam kurung client. Lalu di sini saya akan menaruhnya di local DXD. Lalu Linux Ubuntunya 64 bit. Lalu kita langsung finish saja ya. Lalu kita start. Lalu di sini untuk defaultnya kita masukkan file Ubuntu Desktopnya ya guys, yang sudah kita download tadi. Kita open, lalu kita mount and retry boot. Lalu di sini kita enter saja. Nah, di sini kita bisa pilih yang install Ubuntu. Lalu di sini kita pilih yang English US. Lalu kita continue. Nah, lalu di sini ini biarkan saja normal installation, lalu download updates while installing Ubuntu, lalu kita continue. Nah, lalu di sini kita pilih yang paling atas saja, erase disk and install Ubuntu, lalu kita install now. Lalu di sini continue. Lalu di sini itu tempat kita tinggalnya, tempat kita singgah. Karena saya berada di Pemalang, jadi saya akan menuliskannya Pemalang. Continue. Nah, di sini kita akan mengisikan nama lalu passwordnya. Di sini untuk namanya saya akan memakai nama saya, Vira Aisyah. Lalu passwordnya saya akan 123456778. Lalu di sini kita pilih yang login automatically. Lalu kita continue. Nah, di sini kita tunggu ya guys. Nah, setelah installation complete, kita bisa klik restart now. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini ya guys. Nah, lalu kita masuk ke materi yang keempat, yaitu Ubuntu Server. Berhubung saya sudah menginstalnya, jadi kalian bisa melihat tutorial menginstalnya di video-video saya yang sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang kelima, yaitu cloning Debian. Nah, di sini kita klik router Debian servernya, lalu kita pilih clone. Nah, di sini saya akan menempelnya Debian server. Lalu kita finish. Nah, di sini kita tunggu ya. Nah, ini sudah selesai cloningannya. Lalu kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu snapshot. Snapshot itu agar kita bisa kembali ke konfigurasi awal. Nah, di sini caranya yaitu kita klik 3 di sini, lalu kita snapshot. Di sini kita pilih tag. Lalu di sini saya akan menamainya default. Lalu oke. Nah, lakukan hal yang sama ke server-server yang lainnya juga. Nah, lalu materi yang ke-7 itu setup topologi. Di sini saya akan mempraktikkan topologi introducing yang saya jelaskan pada awal. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada Debian router. Di sini kita klik settings. Lalu di sini kita pilih network. Ke adapter 1, ininya ganti host only adapter. Lalu di adapter 2 kita klik enable-nya, lalu ganti jadi internal network. Lalu di adapter 3 juga sama, kita ganti menjadi internal network. Di adapter 2 di sini saya akan namainya dengan server network.
Di adapter 3 saya akan menamainya client network. Di sini kita klik OK ya. Nah, lakukan hal yang sama pada server-server yang lainnya. Di sini saya pada Ubuntu desktop, kita klik settings, network. Di sini saya akan menggantinya jadi internal network. Lalu di sini namanya itu client network, lalu kita OK. Lalu di Ubuntu server juga sama. Di sini saya akan mengubahnya jadi internal network, lalu di sini namanya server network. Lalu kita OK. Lalu di Debian server juga saya akan menggantinya. Lalu di sini kita pilih internal juga, ganti menjadi server network. Lalu kita OK. Lalu materi yang terakhir yaitu konfigurasi RAM pada virtual mesinnya. Di sini saya akan mulai dari router Debian servernya ya. Kita klik settings, lalu pilih system. Di sini motherboardnya saya ganti jadi 512. Lalu pada prosesornya saya ganti 1 ya, ini sudah 1. Lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada server-server yang lainnya. Oke guys, jadi begitu pembelajaran di bab 14 ini, lab setup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kalian. Terima kasih setelah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.